respon dengan coretan. Itu ya. Untuk tulisannya dan pulpennya masing-masing. Hari yang tidak terduga untukku. Pagi ini aku berangkat ke sekolah seperti biasa. Berlari kecil menuju gerbang karena hampir terlambat sekolah. Aku pulang sekolah dengan perasaan lega dan bersyukur. Hari itu aku belajar bahwa emosi bisa berubah dan berani meminta bantuan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa seseorang mau berusaha melakukan yang benar. Selesai. Nah, bisa coba ceritakan kenapa? Ada sedikit, boleh ceritakan coba. Boleh diceritakan ketemunya, boleh berdiri, yuk. Loh, kenapa kok tidak ada tulisannya? Apa yang kamu rasakan setelah saya membacakan cerita itu tadi? Sedih. Terus ditandai dengan apa di situ? Emang apa itu? Terus kemudian itu dimasuk terus apa ya? Omongan itu artinya kenapa kok senyum? karena senang karena itu Merasa bahwa ada orang yang peduli. Pagi itu saya berangkat sekolah itu mepet Bu, terus jalannya itu lari-lari ke sekolah sini, terus habis itu saya itu sedih soalnya buku saya yang di rumah, terus ada teman saya membantu, jadi saya harus sendiri di pagi ini ditanyain bantu buat bilang ke gurunya kalau Dari apa yang sudah kalian gambarkan di situ, berarti banyak sekali ekspresi yang kalian curahkan ya. Ada apa saja? Sedih, cemas, bahagia, terus lega, jadinya. Nah, itu semua yang sudah saya bacakan di situ, itu sudah kompleks, di situ di dalamnya sudah ada emosi. Nah, sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan emosi. Nah, emosi itu datangnya dari mana sih, Bu? Kenapa kok kita itu punya perasaan emosi? Kenapa kok ada happy, ada marah? Kenapa kok di sekolah sini ada pertengkaran, gelut di jogo, gelut di dalam kelas, gelut di lapangan, nantang-nantang gelut? Nah, kenapa ada itu? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Di PPT yang sudah saya sampai gambar yang ada di depan, kan bisa baca ya gitu ya. Brain in the palm. Berarti brain itu apa ya? Otak ada di telapak tangan. Otak ada di telapak tangan. Ini beberapa metode yang mudah untuk dipahami biar kalian gampang nanti belajar memahami emosi itu biar iso. Otak ada di telapak tangan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita belajar untuk mengendalikan yang namanya emosi melalui telapak tangan. Kita pahami dulu yang namanya otak dan pikiran kita. Di dalam otak manusia itu ada namanya neokorteks. Ini orang di pelajaran IPA. Gambarnya sudah ya. Di pelajaran IPA ada neokorteks, ini berfungsi untuk berpikir logis. Jadi kalian belajar untuk berpikir, belajar untuk menanggapi sesuatu. Ini orang letaknya di neokorteks yang ada panahnya warnanya biru. Kemudian yang kedua ada limbic brain. Ini kemampuan seseorang untuk berempati, misalnya sampai orang, peduli sama orang, itu letaknya di sebelah dalam. Namanya limbic. Yang ketiga itu adalah ini reptilian brain. Nah, reptilian ini yang nantinya akan saya bahas juga. Reptil, ya kita belajar melalui ini. Lanjut. Kita ibaratkan yang namanya emosi itu ada di telapak tangan kita, ada di genggaman kita. Kita praktekkan bersama ya. Kita ibaratkan si empat jari ini, selain ibu jari ya. Empat jari ini adalah pawangnya. Pawang ini termasuk dari rasa kasihan, rasa apalagi tadi, peduli sama orang lain, apalagi empati. Nah, itu ada di
4 jari ini tadi, namanya adalah pawang. Kita sebut dengan pawang. Nah, di sini ada metode name it dan time it. Name it dan time it ini adalah mengenali dan mengendali. Makanya kita harus tahu dulu emosi kita ini apa. Sedih, bahagia, kecewa atau apa. Kita rasakan dulu perasaan emosinya apa. Kemudian kita kendalikan dengan apa. Nanti di akhir kegiatan kita ada cara untuk mengendalikannya. Wes, dari sini paham ya. Berarti ada, kita ibaratkan dengan jari 4 ini adalah pawang. Kemudian pada mode ini kita berpikir tentang logis penuh pertimbangan. Jadi modenya ini adalah si ibu jari dimasukkan ke dalam, kemudian dilindungi dengan si pawang. Oke, dipraktekkan boleh. Tangannya, jempolnya di dalam. Kemudian yang 4 ini adalah sebagai pawang untuk pelindung. Nah, wes ya, saya lanjutkan lagi. Si ibu jari yang jempol ini kita namakan sebagai bunglonnya. Bunglon ini tahu ya, bunglon ini kan sering berubah-ubah ya. Mencolok kanan dari A, mencolok kiri dari B kan itu berubah-ubah. Nah, si jempolnya ini ibu jari ini kalau bisa jangan sampai kebuka. Berarti kalau nggak kebuka kan pawangnya harus tutup. Kalau misalkan pawang ini tutup, pawang ini kebuka, berarti yang namanya bunglon ini dia kan pasti akan bergerak, akan membuka. Kalau bunglon ini mau terbuka, akhirnya yang keluar ada di tengah-tengah. Gambarnya berada di dinosaurus. Dinosaurus ini adalah luapan rasa emosi yang kalian timbulkan. Makanya ketika misalkan Diki ini pada saat ini suasana hatinya sedang bahagia. Berarti kalau bahagia bentuknya seperti ini, mengepal, ibu jarinya di dalam. Kemudian diganggu sama Felix, diceluk sebutan bapaknya, diceluk dengan memanggil ibunya dan lain-lain. Akhirnya kebuka, yang pawangnya ini kebuka, satu-satu kebuka. Si Diki mau akhirnya tidak punya perasaan, kesakno, harus balas saya omongan balas, akhirnya kebuka. Kalau sudah kebuka, yang namanya bunglon ini mau perlahan dia juga akan kebuka. Bunglon ini mah nggak bisa mengendalikan karena nggak orang pawang yang mau, akhirnya kebuka. Kalau sudah kebuka, akhirnya muncul yang namanya dinosaurus. Dinosaurus itu emosi yang paling kepinggiran. Nah, kalau ini semua sudah kebuka, bisa jadi yang dilakukan Diki adalah betul, belut taruh. Berarti kalau nanti kita sudah belajar tentang emosi, harusnya kita mengepal atau membegar. Harusnya seperti itu. Oke, kalau ini sudah ya, sudah. Sekarang kalau kita sudah belajar tentang emosi, kita sudah mengenali emosi itu apa, sudah tahu emosi itu datangnya dari mana dan apa saja yang dilakukan ketika emosi itu datang. Kita lakukan dengan mengendalikannya ketika emosi itu datang. Dengan cara apa? Caranya dengan menggunakan teknik butterfly. Butterfly hug itu apa sih, Bu? Butterfly itu apa? Hug itu memeluk kupu-kupu. Memeluk. Apa caranya? Apakah dengan dengan cari teman, Bu, terus kemudian pelukan, terus dipukul kayak gini? Bukan. Jadi butterfly hug itu adalah menenangkan perasaan yang ada di dalam diri kita dengan cara sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Caranya seperti apa? Tangannya dibekalkan semuanya. Kemudian silakan ditaruh di dalam pundaknya. Boleh di antara tulang sabun ini atau di pundak tulang sabun ya. Yang jempol ini silakan digandengkan. Nah, ditaruh di dada. Si jari ini bisa nempel di bagian tulangnya. Nah, ditempelkan. Ketika sudah posisi seperti ini, silakan kalian atur nafasnya. Kemudian cari tempat yang nyaman, yang tenang. Nah, kemudian yang dilakukan apa dulu? Kalian harus tahu dulu emosinya apa. Kita mau itu di awal. Emosi ini apa? Sedih, bahagia,
atau pegel-kan. Lah, tahu kupu-kupu itu cara terbangnya gimana? Mengepakkan ya. Ya, ini yang kita lakukan. Ini adalah proses untuk menenangkan diri kita. Caranya dengan jelas. Ngomong kepada kita, ngomong, saya baik-baik saja. Saya bisa melakukannya dan mengatasinya. Ngomong dengan awak ini. Nah, itu adalah cara untuk menenangkan hati kita supaya yang namanya apa tadi? Emosi apa? Dinosaurus. Agar dinosaurusnya ini mau tidak sampai lepas. Caranya menenangkannya dengan yang namanya butterfly. Kira-kira bisa mempraktekannya? Saya kalau bisa berarti nggak ada lagi yang namanya Bu kelas 9D ada yang bertengkar, Bu ada yang mau gelut ya kakak, ada lagi seperti itu. Karena ketika nanti ada yang seperti itu temennya langsung ingetin dengan kata apa? Butterfly harus. Kalau sudah sama apa juga emosi sudah tahu ciri-cirinya ya. Emosi itu apa aja sudah tahu, cara mengatasinya dengan butterfly. Sekarang silakan di lembar yang belakang. Lembar belakangnya. Silakan kalian gambarkan emosi dengan menggunakan cuaca. Jadi cuaca emosi. Gak cuma satu loh ya, banyak ekspresi itu banyak emosi. Nah boleh, ini apa berarti? Boleh. Boleh yang sudah banyak, ya. Berdiri nih. Ya semuanya. Yang ini terus yang saya Jawa, yang mataharinya senang, yang warna biru semua sama seperti. Oke. Sudah ya. Silakan nanti dilanjutkan. Ini dari penjelasan saya hari ini yang pertama oleh emosi, mengenali emosi baik itu emosi positif dan negatif. Yang kedua, apa judulnya ini? Mengendalikan emosi dengan teknik butterfly. Nanti jangan lupa kalau ketemu saya, misalnya Dewa itu dek kantin itu kok ngoreng-ngoreng karena antri SPP misalkan Dewa butterfly.